Nah, kita masuk pada latihan nomor 1. Diminta adalah untuk dapat menghitung nilai tengah. Nah, teman-teman, Anda diminta untuk menghitung nilai tengah. Berarti jika diminta menghitung nilai tengah, bukan hanya Anda menghitung min, tetapi ada 3 komponen, min, median, dan modus. Kita langsung masuk ke bahasanya. Pada soal nomor 1, kita akan menghitung nilai min. Dipaparkan di atas tadi bahwa ada nilai UTS dan banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai UTS tersebut. Yang mendapatkan 60 sebanyak adalah ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai 77 ada 6 orang dan seterusnya. Nah, maaf ya. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa nilai min-nya, kita asumsikan ini adalah populasi sehingga kita menggunakan mu. Berarti kalau kita ingin menghitung total berapakah min-nya dari jumlah data yang ada ini, kita harus menghitung semuanya. Artinya bahwa kalau ada 60, ada 4 mahasiswa, berarti kita mencari 60 kali 4. Kalau ada 77, ada nilai 77 didapat oleh 6 orang, maka kita harus kalikan 77 kalikan 6. Maka nilai ini merupakan nilai perkalian antara nilai UTS, nilai UTS dikalikan dengan frekuensinya. Ini dikalikan dengan ini, itu maka hasilnya adalah 240. Seterusnya Anda hitung, dan ternyata kalau ketika jumlah adalah senilai 3652. Maka mu-nya adalah kita menghitung dari total 3652 dibagi dengan jumlah total data yang ada 40. Maka ketemu nilainya adalah 91,3. Ini merupakan jawaban bahwa nilai min-nya adalah sebesar 91,3. Berikutnya kita akan mencari nilai median. Baik, perlu Anda perhatikan di dalam nilai median ini yang pertama bahwa Anda nanti bisa lihat di dalam slide nomor 41, silakan Anda buka file yang saya kirimkan. Di sana ada juga file PDF yang sudah saya berikan pada Anda selain video ini. Jadi pada slide nomor 41 ditunjukkan tentang bagaimana Anda bisa menentukan letak data di mana median itu berada. Nah, oleh karena itu maka yang perlu diperhatikan pertama adalah ini, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kebetulan soal ini sudah tersusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalau kita urutkan itu berarti kita menggunakan ascending ya, dari yang kecil sampai yang terbesar. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan letak nilai K-nya, di manakah letak data tersebut. Lalu bisa menentukan letak data tersebut ada di mana, maka kita melihat bahwa data ini yang kita miliki total keseluruhannya adalah 40, yang artinya ini merupakan data genap. Nah, kalau Anda lihat di slide nomor 41, maka Anda bisa lihat berapakah nilai, bagaimana caranya untuk menentukan letak data pada angka 40. Nah, kalau kita lihat di sini, K sama dengan N per 2 sama dengan 40 per 2 sama dengan 20. Artinya bahwa data ke-20 dan data ke-21 diantaranya itu adalah nilai median. Jadi kalau kita bicara data genap, maka kita pasti akan mempunyai nilai diantara dari dua nilai data. Lebih lanjut nanti kita akan bahas di slide 41 ketika masuk membahas tentang median. Di sana akan bisa lebih jelas tentang bagaimana melihat tentang menentukan nilai median itu. Jadi dengan rumus yang ada, maka Anda sudah bisa lihat di sini data ke-20 ditambah dengan data ke-21 dibagi 2, maka ketemu adalah nilainya 95. Modus paling mudah ya, jadi artinya modus dilihat dari banyaknya frekuensi yang kita miliki. Jadi dalam frekuensi yang kita lihat di sini, bahwa yang terbanyak adalah di nilai 100. Berarti artinya bahwa nilai modus dari data yang kita miliki ini adalah di nilai 100. Kita masuk pada soal nomor 2.
Di soal latihan soal nomor 2 disebutkan bahwa ada nilai dari bukan ini jumlah ya, maaf, ini jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah mengetik manual pada semester pendek. Setiap semester ada yang ikut sebanyak 10 orang, 12, 14, 18, dan 19. Yang ditanya adalah rata-rata jumlah mahasiswa. Berarti artinya kita akan menghitung berapakah jumlah mahasiswa yang mengambil di setiap semesternya. Rata-ratanya ada berapa orang. Nah, untuk itu karena data ini adalah bukan data rasio, bukan data berupa dengan interval yang hampir sama, berarti artinya bahwa kita juga bukan menghitung pertumbuhannya, jadi artinya bahwa kita menggunakan rata-rata itu. Ya, kita asumsikan ini adalah semuanya, berarti kita menggunakan mu dibagi n. Perhitungannya seperti ini, maka ketemu adalah kurang lebih sekitar 15 orang. Nah, itu adalah nilai tengah. Jadi jika diminta menghitung nilai tengah, maka ketiga-tiganya Anda harus hitung semuanya atau Anda harus tentukan berapakah nilainya. Berikutnya pada latihan soal nomor 3. Pada latihan soal nomor 3, kita ketahui ada besaran tingkat bunga KPR selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Itu adalah sebesar 10%, 13%, 15%, dan 17%, dan 19%. Pertanyaannya di sini adalah berapa kenaikan suku bunga. Berarti pasti yang akan dipakai adalah rata-rata geometrik. Tetapi rata-rata geometrik ada dua. Manakah yang kita akan pakai? Apakah yang biasa, yang akar, ataukah yang pertumbuhan? Karena ini kenaikan seharusnya adalah menggunakan rata-rata pertumbuhan. Nah, Anda lihat di sini, yang kita pakai adalah rumus yang cara menghitungnya adalah kalau tadi kita amati, kita pakai cara rumus yang pertama. Ya, jadi rumus yang pertama, berarti n-nya adalah banyaknya data yang kita amati. Kita punya data adalah 5 tadi. Maka n-nya adalah bernilai 5 sebanyak data yang kita amati, dan kemudian kita masukkan data yang terakhir, suku bunga yang terakhir dan suku bunga yang pertama. Kita hitung terlebih dahulu, baru setelah itu, setelah ada dapatkan, setelah akarkan, baru dikurangi 1. Nah, inilah hasilnya 0,170455, atau kita bisa jadikan persentase menjadi 17,05%. Silakan Anda mencoba untuk menghitung dengan menggunakan rumus yang kedua, yang sebelah kanan tadi, di mana n-nya adalah intervalnya. Jadi Anda bukan temukan nanti n-nya sama dengan 5, tetapi n-nya sama dengan 4. Dan dikerjakan tanpa harus ada ya coret-coret, karena Anda menghitung satu persatu, dibagi satu persatu, sehingga mendapatkan nilainya akan sama nantinya dengan 17,05.